Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Si Cerdas. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau baik. Oke, hari ini bertemu dengan saya lagi yaitu Bu Abib. Kita ketemu di pembelajaran informatika. Nah, untuk hari ini kita akan membahas bab 8. Bab 8 apa sih bab 8? Kita akan membahas tentang apa? Kita akan membahas tentang dampak sosial informatika. Nah, sebelum itu silakan berkelompok dulu, terbagi menjadi beberapa tim, oke? Kalau sudah, kita akan menjawab TTS yang saya bagikan. Silakan dijawab. Nah, berdasarkan TTS yang saya bagikan, jawaban yang benar ada di sini tampilannya. Silakan dilihat. Untuk aplikasi video yang identik dengan istilah FYP, itu adalah nama aplikasinya adalah TikTok. Untuk yang kedua, sebutan penyimpanan video online yang tersebar dan dimiliki oleh Google, jawabannya adalah YouTube. Ya, betul. Untuk yang ketiga, logo satu huruf warnanya putih dengan background biru. Ini adalah aplikasi yang cukup lama, yaitu adalah Facebook. Ya, betul. Yang keempat, logo aplikasi dengan logo telepon berwarna hijau. Ini adalah aplikasi yang sering kita gunakan adalah aplikasi WA. Betul. Yang kelima yang terakhir adalah sosial media yang mempunyai fitur Reels, siaran langsung, dan postingan dinamakan adalah Instagram atau biasanya disingkat IG atau IG, atau IG. Kita ke slide selanjutnya. Nah, coba diperhatikan gambar di depan kalian. Di sini ada beberapa gambar sosial media. Pasti dari kalian ada beberapa yang memakai sosial media yang ada di depan ini, ya kan? Yang pertama ini ada apa? Pet. Oke, yang kedua ada Facebook. Terus ada apa lagi? Ada Instagram, ada Messenger, Twitter, YouTube, Gmail, Line, Telegram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Nah, di sini pengertian media sosial itu apa sih? Yang pertama, media sosial itu adalah sebuah media online daring. Daring itu adalah singkatan dari dalam jaringan atau dalam jaringan internet yang dimanfaatkan sebagai sarana pergaulan atau komunikasi sosial secara online di internet. Nah, berbagai informasi itu dapat berupa teks, gambar, video, audio, seperti itu. Banyak macamnya. Untuk selanjutnya, tujuan media sosial sendiri itu apa sih, Bu? Yang pertama adalah aktualisasi diri, tepat menunjukkan bakat. Biasanya kita bisa memamerkan bakat kita berupa mungkin dari fotografi, bisa desain grafis, musik, dan lain-lain. Kita bisa menemukan di media sosial dan memamerkannya. Lalu yang kedua, tujuan membentuk sebuah komunitas online yang memiliki minat yang sama. Misal, kalau kita di media sosial sering mencari hal-hal yang kita sukai. Ya, seperti tadi yang fotografi, pasti otomatis kita akan lebih mencari banyak media sosial atau akun-akun yang berbau dengan fotografi. Dan sebaliknya, kalau kita suka musik, pasti otomatis kita akan mencari media sosial yang sering berinteraksi dengan musik-musik seperti itu. Oke, yang selanjutnya tujuannya itu adalah menjalin hubungan pribadi, misal menemukan teman online, rekan bisnis, dan lain-lain. Karena tidak bisa kita pungkiri, sekarang kita itu berinteraksi lebih banyak di media sosial, sehingga kita lebih banyak berteman atau mendapatkan teman lewat media sosial. Nah, yang terakhir ini adalah tujuannya media promosi atau pemasaran. Sekarang cenderung kalau di pasar tradisional itu kondisinya sangat sepi. Karena apa? Terpengaruh dengan media sosial yang sekarang. Karena apa? Semua orang berjualan lewat media sosial. Lebih mudah
lebih murah, dan juga lebih cepat, sehingga media sosial berfungsi untuk promosi serta pemasaran. Oke, ini ada tujuan media sosial, berikutnya ada fungsi media sosial. Yang pertama, memperluas interaksi sosial manusia dengan memanfaatkan teknologi internet dan website. Di sini memperluas interaksi, seperti tadi, banyak media sosial yang bisa kita jumpai dan bisa kita manfaatkan untuk mencari teman. Lalu menciptakan komunikasi antar banyak audiens. Misal, kita mengadakan Zoom, terus webinar, seperti itu. Nah, itu termasuk komunikasi antar banyak audiens. Lalu berikutnya membangun personal branding bagi para pengusaha atau tokoh masyarakat. Nah, biasanya di sini itu yang lebih banyak atau familiar dengan kita adalah pemakai media sosial Instagram. Dan yang paling sering kita percaya adalah media sosial Instagram yang sudah bercentang biru. Misal banyak sekali selebgram sekarang itu membangun citranya di media sosial, misalnya Instagram, sehingga banyak pengikut yang lebih mudah untuk mengikuti kesehariannya. Jadi mereka membangun personal brandingnya di media sosial masing-masing. Yang terakhir sebagai media komunikasi antara pengusaha ataupun tokoh masyarakat dengan para pengguna media sosial. Nah, di sini banyak pengusaha-pengusaha besar itu menggunakan media sosial untuk menjaring atau mendapatkan karyawan, terus audiens juga bisa. Di sini itu sangat bermanfaat untuk tokoh-tokoh masyarakat dan penggunanya. Ada lagi bisa untuk menjadi media dakwah. Media sosial tidak hanya bisa menjadi media pemasaran, promosi, tapi juga bisa untuk menjadi media dakwah. Kita biasa menjumpai atau sering menemukan atau sering tahu salah satu pendakwah atau tokoh agama yaitu adalah Habib Ja'far. Nah, sekarang Habib Ja'far itu lebih eksis di media sosial untuk menyebarkan dakwahnya. Nah, itu termasuk salah satu dampak positif juga dan strategi yang sangat bagus bagi pendakwah sekarang ya, karena dapat memanfaatkan media sosial dengan sangat baik. Oke, yang selanjutnya, nah ini ada dampak positif. Yang pertama adalah dampak positifnya apa sih? Menambah wawasan dan pengetahuan. Di media sosial sekarang itu sangat banyak sekali pengetahuan dan wawasan berita. Berita terkini maupun hot news ataupun gosip. Di media sosial itu sangat cepat sekali akan informasi yang ingin kita dapatkan saat itu juga. Lalu, yang kedua adalah menyediakan informasi yang tepat dan akurat. Misal kalau kita ingin mencari informasi yang tepat dan akurat, kalau misal sekarang kita mengalami gempa, pasti kita langsung otomatis mencari media sosial yang tepat dan akurat, misalnya apa? BMKG. Langsung kita cek ke media sosial BMKG bahwa hari ini ada gempa, magnitudonya berapa, di kedalaman berapa, pasti ketemu langsung. Karena kita langsung menemui media sosial yang tepat dan akurat, misalnya BMKG. Lalu yang terakhir menyediakan tempat atau ruang untuk berpesan positif. Nah, salah satunya tadi yang saya sebutkan yaitu adalah pendakwah yaitu Habib Ja'far. Habib Ja'far memanfaatkan media sosialnya untuk tempat berpesan positif karena dia menyebarkan dakwah. Media dakwahnya melalui media sosial. Nah, di setiap dampak positif pasti ada dampak negatifnya. Apa sih dampak negatifnya? Kita lihat. Nah, di sini ada beberapa dampak negatif. Tentu masih banyak, tapi saya mengambil hanya 3 dulu. Yang pertama yaitu mengganggu kesehatan tubuh bila digunakan tanpa henti atau istirahat. Nah, sekarang anak-anak itu sangat banyak yang menderita sakit mata, lalu ada kesehatan tubuh yang terganggu juga, sulit tidur. Karena apa? Dampak media sosial. Mereka itu lupa akan waktu yang mereka gunakan, sehingga menyebabkan kesehatan tubuhnya terganggu. Terlalu lama bermain gadget juga dapat bisa merusak
mata, seperti itu. Nah, yang kedua, banyak adanya kejahatan di dunia maya. Misalnya apa? Ada pembulian, cybercrime, konten negatif. Kenapa kok itu termasuk dampak negatif? Karena pembulian itu semakin cepat, semakin lebih bisa mengarahkan audiens lebih banyak untuk saling membenci di media sosial. Karena apa? Mengetik itu sangat mudah, mengetik kata-kata yang sangat menyakiti hati antar audiens seperti itu, para pengguna media sosial khususnya, sehingga itu sangat rentan untuk pembulian, cybercrime, dan konten negatif. Nah, yang terakhir dampak negatifnya yaitu anak menjadi malas belajar, berkomunikasi secara langsung atau di dunia nyata. Tidak dibungkiri ya, memang teknologi itu sangat cepat, sangat hebat, sangat pintar, sangat praktis. Tetapi dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya yaitu mereka itu sangat malas belajar karena bergantung dengan teknologi AI, lalu mereka juga lebih malas berkomunikasi, mereka bergantung dengan gadget, jadi jiwa sosialnya itu sangat minim atau sangat rendah seperti itu. Nah, oleh karena itu, sebaiknya kita sebagai pengguna media sosial lebih bijak lagi menggunakan media sosial agar kita dapat menerima dampak positif dan memperkecil atau meminimalisir dampak negatif terhadap diri kita sendiri seperti itu. Nah, untuk lebih pahamnya kita akan mengerjakan soal berikut. Silahkan diketik dan dikerjakan soal yang ada di Google Form yang saya bagikan ini. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.